Halo teman-teman, apa kabar semuanya? Semoga kita semua selalu sehat dan tetap semangat untuk mengejar apa yang kita cita-citakan. Kembali lagi bersama saya, Gaspar Araja di... Apa lagi ya? Ada ini nggak? Ada pengalaman unik nggak ketika perform di luar negeri yang bisa diceritain ketika tampil membawakan alat musik sasando? Kalau yang unik sekali, yang ada unik sekali nggak ada sih, tapi rata-rata orang banyak yang kagum sih dengan Ya, karena suara sama teknik. Suara terus dia. Kali ini kita kembali berbicara tentang sasando. Kalau pada beberapa video sebelumnya saya sudah berbicara tentang dua jenis sasando, bagaimana cara memainkan sasando, dan pada saat ini saya mencoba membagi tips. Bentuknya juga. Ini apa? Iya. Dan setelah mereka dengar kok bisa begini ya bunyinya. Kayak rata-rata begitu sih. Semua komen gitu ya. Tapi yang unik juga waktu di Jepang kemarin, ternyata banyak orang Jepang yang tahu lagu kita gitu. Justru dari lagu yang dibawakan. Ikut nyanyi gitu mereka. Iya, mereka ikut nyanyi. Orang-orang Jepang sendiri nyanyi lagu Indonesia Pusaka, Rayuan Pulau Kelapa, terus ini Bengawan Solo. Mereka tahu. Itu juga salah satu yang unik sih. Kaget juga. Oh, ternyata orang Jepang Indonesia lumayan juga ya dikenal di sini. Siap. Balik lagi ke album tadi nih. Yang pertama apa tadi albumnya tentang? Kalau religi ya? Iya, religi. Yang kedua lebih suara alam ya? Iya, tentang alam. Itu Gaspar di situ nyanyi juga? Iya, nyanyi. Ngisi vokal juga? Lagu sendiri. Nyiptain sendiri? Iya. Oh, keren. Jadi selain main musik nyanyi lah Bang. Dan nyanyi juga. Kalau 2010 itu jujur aja itu baru berani sih, karena sebelumnya saya hanya pegang gitar, jadi teman-teman kenal saya sebagai gitaris sejak SMP sampai saya kuliah gitu kan. Kemudian setelah kuliah itu saya udah mulai beranikan diri kan, latih vokal aja, terus ya udah nyanyi aja deh. Akhirnya nyanyi. Ternyata bisa. Mau nggak mau akhirnya mulai sekarang pelan-pelan lebih bagus lah dari yang sebelumnya. Kalau misalnya nih ada kesempatan lagi bikin single, kira-kira mau bawain lagu apa sih kalau boleh tahu? Bentuknya sasando ini bisa dibawain semua jenis lagu kan? Iya, bisa. Mulai dari dangdut, pop, rock, bisa ya? Dia menyesuaikan lah ya, kayak mirip gitar gitu. Iya, mirip gitar sih. Oke, siap. Jadi aman, bisa dimainin semua. Iya. Kira-kira gimana? Lagu apa yang kira-kira mau dibikin buat single kalau emang ada mau niat bikin single baru? Kalau single, kebetulan ini kan saya lagi persiapan album sih. Justru album? Ya. Oke. Kalau single, ya memang ada banyak lagu sih yang saya udah buat sih, tapi belum direkam. Ya, belum ada waktu. Pengennya buat yang lebih serius sih, karena karena kalau single yang selama ini saya buat ya buat untuk di home recording aja ya. Berarti memang niatnya album nih berarti ya? Iya, untuk album lebih pop, lebih umum nih. Kalau untuk sasando ya album sasando nanti. Album sasando namanya. Cuman kan isinya ada tentang tema-tema lagu umum, lagu nasional segala macam. Enggak juga, itu lagu saya. Iya, maksudnya genrenya pop tapi. Lagu sasando. Iya. Istilahnya apa, lagu daerah. Genrenya apa? Belum tahu. Tapi melodinya. Tapi kan kalau dari YouTube-nya itu kan banyakin bawa lagu-lagu daerah ya. Iya, lagu daerah juga masuk, lagu-lagu pop juga masuk. Ya. Kalau Gaspar sendiri lebih seneng nyanyi lagu apa? Semua. Kebetulan suka semua genre sih ya, lagu yang lagi hit ini misalnya kan ada orang yang pengen nyoba nih lagi trennya Melayu gitu bisa. Iya, bisa. Kadang ada tapi kalau udah yang Melayu gitu udah susah sih. Susah ya. Kalau nyanyi sih. Oh, nyanyi. Ya. Kalau maininnya sih nggak ada masalah. Oke. Sip, menarik. Nah, balik lagi ke alatnya sasando sendiri itu kan dia butuh perawatan nggak sih ketika keluar negeri nih, tiba-tiba beda suhu udara itu berubah nggak sih sebenarnya? Kalau perawatan sih yang penting bebas debu aja sih gitu. Bebas debu. Kalau memang suhu ya memang penyesuaian lagi. Iya, dia penyesuaian. Kalau panas
Nggak berpengaruh di bunyinya. Kalau piano kan ketahuan tuh, kalau di Eropa dingin dia bunyinya bagus, atau ketika dia paling selama ini cuman nadanya ada yang turun atau naik. Tapi kalau bunyinya karena dia kan udah sistem jack kan, jadi nggak terlalu susah ya. Disesuaikan aja. Ya udah main di mixer aja kan. Tapi yang paling pengaruh itu di itu turun naiknya itu. Ya, dia pengaruh sekali sama suhu dingin atau panas itu. Kalau album Sasando sendiri selama ini banyak juga ya musisi Sasando yang bikin album. Selama ini setahu saya belum sih. Hah? Malah belum yang bikin album? Bikin album rekaman Sasando khusus gitu. Belum. Selama ini belum ada. Serius? Ya, paling ada. Nggak tahu, mungkin saya salah sih, karena selama ini saya belum lihat ada orang yang. Masa kita mau nyari album Sasando di platform digital nih, belum ada gitu. Udah pernah nyoba? Mungkin ada kolaborasi sih, tapi kolaborasi masuk untuk album khusus Sasando belum? Nggak ada sih. Berarti ada peluang dong. Amin. Ada peluang. Oke. Dari pengalaman sekian tahun di bidang musik, dari mulai musisi Sasando sampai buka tempat khusus ngajar musik segala macam, lihat bukan bisnis sih, industri musik di tanah air nih seperti apa sih kalau boleh curhat? Industri mungkin saya nggak tahu ya, mungkin belum pantas juga ngomong saya menilai. Tapi kan pelaku musik. Iya sih memang. Dari segi kursus musiknya dulu deh, minatnya seperti apa sih? Minatnya nggak terlalu banyak peminatnya untuk Sasando ya. Alasannya apa sih kalau kalah bersaing dengan alat modern atau? Ya mungkin mereka orang belum tertarik juga mungkin sama Sasando, atau mungkin banyak yang belum tahu, atau rumit. Iya bisa jadi. Bisa jadi. Karena makanya sekarang saya lagi gencar buat ini promosi Sasando. Saya buat itu workshop ya, Sasando Goes to School. Itu saya buat free. Betul. Jadi gini loh, kalau saya pribadi ya. Kalau saya pribadi punya anak, kalau misalnya mereka tertarik gitar ya saya suruh main gitar. Cuman kalau mereka lebih tertarik gamelan, angklung atau alat-alat yang unik, saya akan support penuh. Tapi kalau gitar, cuma gitar, semua bisa main. Saya prinsipnya gitu loh. Iya ya. Begitu nggak kira-kira orang tua, ada beberapa mungkin orang tua ada yang berpikir gitu nggak, sama nggak? Gitu. Ya. Akhirnya mereka support. Iya, akhirnya mereka support yang selama ini datang ini, datang belajar di saya. Betul. Ya rata-rata punya pendapatan yang unik kan. Pendapat yang karena kan prinsip saya sama, kalau main gitar semua main gitar ya biasa gitu loh. Bilang pengen yang unik aja, pengen beda kan. Pengen beda kan. Oke. Karena saya kan juga penulis, saya bikin film. Saya pernah bikin sebuah film judulnya Bocah Bambu. Itu saya coba membenturkan anak-anak yang hobi main alat musik bambu dengan alat modern. Makanya saya terinspirasi, kenapa sih harus ini, sebenarnya alat musik tradisional kan keren juga. Maksudnya ketika perform juga, apa sih lagu apa yang nggak bisa dimainin gitu. Lagu bangsa Queen aja masih bisa dimain dengan angklung, dengan lengkap, dengan perform yang hebat gitu. Jadi kan di situ saya ada rasa pengen, alat tradisional tuh lebih punya daya tarik, bener nggak sih? Itu salah satu tugas kami sih. Saya pribadi punya kewajiban seperti itu. Jadi selama ini saya buat program Sasando Goes to School itu belum ada deh. Itu saya buat free justru. Ya, saya buat workshop sekolah-sekolah. Tahun lalu udah 5 sekolah yang jalan. Itu masih jalan sampai sekarang? Iya masih. Tergantung sekolah sih mereka. Kalau saya kan sebarkan lewat media sosial kan, lewat kalau mereka Facebook. Mau ada berapa orang minat, kita siap datang gitu. Bukan berapa orang yang minat sih, maksudnya satu sekolah itu ada beberapa kelas. Saya datang langsung menawarkan diri gitu. Iya. Jadi saya workshop Sasando, saya menjelaskan sejarahnya bagaimana, terus perbedaan Sasando Gong sama terus cara bermainnya gimana. Itu 1,5 jam sampai 2 jam saya buat ya. Karena pengalaman saya kan sebagai guru kan, selama ini di sekolah-sekolah khususnya Jakarta baru 2 alat musik yang orang kenal. Betul. Angklung sama kolintang kan. Betul, yang tradisional ya. Terus waktu saya datang bawa Sasando, mereka sangat antusias dan kaget. Ternyata Sasando bisa begini, keren juga. Pertanyaannya, kalau kulintang, angklung kan sangat mudah dan murah. Iya benar. Nah ini gimana Gaspar ngakalinnya nih? Apa bawa 1 atau bawa banyak Sasando, beberapa atau gimana? Kalau itu kan saya buat workshop kan, enggak terus saya datang. Maksudnya sekali datang mereka boleh main
yang kita bawa. Iya, ya yang kita bawa. Saya paling bawa 2 aja. Bawa 2 biar mereka satu main, satu enggak, satu ganti-gantian seperti itu. Hanya nggak punya maksud lain juga, hanya pengen memperkenalkan. Hanya pengen bahwa mereka tahu aja betul. ada alat ini. Seenggaknya mereka ketika ada barang itu nggak norak-norak banget nih apa. Iya, benar. Oh, ini bisa bunyi. Karena banyak yang baru tahu, banyak banget yang belum tahu ini alat apa sih. Kayak gitu kan banyak kan. Oke. Terus responnya gimana? Mereka sangat kagum, antusias juga. Akhirnya begitu antusias mulai kontrak bikin kursus dong. Bener nggak? belum ada sih. Belum juga. Oke. Hanya bilang gini, nanti panggil lagi atau apa gitu ya. Terima kasih itu ya. Tapi kan nggak pantang menyerah dong. Iya, enggak. Sampai sekarang masih. Karena kan niat baik tentu pasti ada. Karena itu memang tujuan. Saya udah punya visi begitu, visi misi saya pribadi ya. Harusnya sih banyak ya. Saya juga ngebayangin, ini mah banyak dicari orang nih kalau seperti ini bener. Iya, makanya saya bingung juga kok saya udah buat gratis malah masih mungkin juga. Gini promonya mungkin kurang. Jadi teman-teman yang mungkin punya sekolahan atau punya kegiatan punya masa yang memang pengen belajar gitu ya. Yang bosan dengan alat itu aja boleh panggil Gaspar. Iya, benar. Nanti kita kasih link IG dan selama di Jakarta ya. Tapi luar kota mau? Boleh. Selama ada akomodasi aman ya. siap pasti banyak. Karena kan makin kesini orang makin cari sesuatu tadi yang unik. Iya. Kalau yang lain kan udah biasa, udah banyak. Oke, siap. Keren. Nah, kalau dari syarat dasar deh. Kalau kita pengen belajar sasando itu apa sih sebenarnya? Harus tahu apa? Syarat dasar sih. Yang penting mau aja di sini. Mau aja ya. Kalau dia udah bisa main gitar lebih gampang dong. Oh ya, tapi kalau belum bisa main biasanya kalau orang tua yang mau kursuskan anak pertama-tama mereka tanyakan itu berapa lama, terus iya, betul. Terus berapa lama belajarnya, tergantung minatnya. Saya bilang, kalau soal itu tergantung kemampuan anak juga sih. Saya nggak bisa pastikan bahwa 1 bulan 2 bulan baru bisa. Saya bilang ada yang tangkapnya cepat, ada yang lambat, ada yang kalau udah punya bakat musik pasti lebih cepat dong dari yang tergantung tahu musik ya. Tapi dari selama ngajar ada anak yang memang berbakat dan cepat gitu. Ada. Memang kan dia bakat ya dan minatnya tinggi. Kebetulan dia gitaris juga. Jadi cepat dia tangkapnya. Dibandingkan ada yang lain, lama. Ada juga yang sama sekali gelap gitu kan, musiknya gitu. Nah, itu lebih susah lagi. Karena sasando sendiri udah susah, ditambah lagi dianya yang susah. Oke, keren. Siap. Oke, teman-teman jalan-jalan kerja ataupun di Namaste Musik Indonesia, kita ini berharap ya akan banyak narasumber dari alat-alat musik yang tradisional juga. Kita berharap gitu. Nah, ini salah satunya mungkin setelah sasando kita bisa hadirin musisi-musisi unik yang lain. Mantap. Nah, kalau dari program mungkin pernah keliling Indonesia atau apa gitu yang dilakukan Gaspar sama teman-teman musisinya mungkin? Belum ada. Program enggak sih, paling perform aja sih. Perform aja. Kalau tadi yang itu berarti masih undangan-undangan aja. Ya, undangan, tapi untuk program ini belum ada. Belum ada ya. Sasando ya. Dengar-dengar mau rekaman di Namaste. Kita tunggu dari sang arrangernya ya. Oke, siap. Kali ini saya akan mencoba menjelaskan bagaimana cara memainkan sasando. Kalau pada video sebelumnya kita sudah belajar 2 jenis sasando. Oke, Gaspar, mungkin yang terakhir nih pesan-pesan aja nih buat, karena ini kan obrolan musik, mungkin banyak orang yang pengen belajar musik. Kenapa sih harus tertarik di dunia musik? Kita kan belum nanya dari tadi. Kenapa sih Gaspar kok tertarik sih di dunia musik? Tertarik di itu pertanyaan susah juga sih. Susah ya? Iya, pertanyaan. Karena kan setelah, mungkin gini ya, kalau orang timur itu kan tadi prinsipnya semua bernyanyi. Tapi kan dari kecil setelah tahu dunia yang lain pasti kan ada kayaknya enakan itu. Apa tergoyahkan apa enggak? Maksudnya kenapa pilih musik ya? Pilih musik? Oh ya, maksudnya kenapa pilih musik ya? Karena mungkin udah bagian dari hidup ya. Jadi bagian hidup. Iya, udah nggak bisa lepas lagi, udah setiap hari kita
apalagi sekarang saya udah merasakan sih bahwa musik itu bisa banyak kali sih, bisa buka jalan, terus bisa kenal banyak orang, bisa menghidupkan saya juga sih, bisa kemana-mana ya. Jadi saya melihat sebenarnya ada masa depan sih di musik ini. Memang butuh perjuangan keras ya, apalagi di Jakarta ini kan. Karena musik bikin hidup lebih hidup. Iya benar, itu dia. Iklan. Ya ibaratnya dunia sepi ya. Karena musik itu kan selain menghibur juga dia ada pesan-pesan. Iya benar, itu juga kan. Bisa karena jadi media. Kalau kita bermusik itu kan bisa membahagiakan banyak orang kan. Betul. Kita juga bisa titipkan pesan-pesan di dalam kan, pesan moral, pesan jaga alam, pesan cinta gitu kan. Satu hal lagi dari esensinya sasando, bisa dijelasin nggak? Apa sih yang ditangkap dari soal sebuah alat itu? Pasti kan Gaspar deket nih dengan pengrajin, dengan berarti seniornya sasando. Apa sih? Maksudnya sasando itu kan dari dua kata kan, sari apa? Sasando artinya dawa yang bergetar, itu kalau dari bahasa Rote, dawa yang bergetar. Itu sepakat tuh semua orang Rote mengatakan artinya itu. Karena ada versi-versi beda biasanya kan gitu. Sasando itu artinya dawa yang bergetar. Jadi memang itu benar-benar dari apa ya? Dari apa ya? Dari satu hasil dari kebudayaan ya, percampuran antara budaya dan alam ya, alam Rote. Karena orang Rote sendiri kan pekerjaannya kan peternak dan itu untuk pengiris tuak tadi kan. Jadi pohon lontar itu kan. Jadi memang hasilnya dari situ, sasando asalnya dari situ sih, daunnya terus bambunya. Dari sejarahnya mereka dulu kan sambil menunggu ternaknya lagi makan apa gitu, jadi mereka main sasando. Jadi itu ibaratnya sebuah hasil alam yang mereka olah jadi sebuah getaran yang jadi sebuah, ya bukan masalah sekedar ya ibaratnya dari budaya mereka sehari-hari. Jadi mereka menciptakan itu ya. Benar. Berarti nilainya justru mewakili ciri khas daerah Rote sebenarnya. Karakter Rote ada di dalam sasando. Karakter Rote itu ada orang-orang Rote di situ, karena di situ menampilkan budaya mereka sehari-hari. Karena topinya juga tuh dari daun lontar, terus dia punya itu. Berarti dan juga daun lontar itu kan fungsinya banyak sekali ya untuk orang Rote itu kan. Sangat itu berguna. Sudah menjadi bagian dari hidup mereka. Berarti itu ibaratnya ya bagian hidup yang nggak bisa dipisah ya, namanya bagian hidup ya nggak bisa dipisahin. Maksudnya ya pokoknya itu orang ngelihat sasando ya itu orang Rote ibaratnya itu anaknya loh, ciri khasnya ya. Iya benar. Jadi esensinya yaitu kehidupan mereka, ciri khas mereka berarti ya. Dan saya kan orang Flores kan, waktu setelah saya geluti terus sasando ini sampai sekarang saya lihat ternyata jenius tuh mereka tuh. Menurut saya untuk betul ada yang saya menciptakan nah itu menurut saya itu padahal itu rumit ya. Kok kepikiran dulu kan, gitu ya. Dulu kan saya nggak kepikir kan. Dulu kan kita di kampung kan sering kan bawa potong bambu lah buat pagar, buat daun lontar juga kan banyak. Tapi nggak kepikir bahwa orang Rote itu bisa membuat sasando, bahwa dawa itu mengelilingi bambu itu. Menurut saya jenius sekali mereka itu. Berarti dari dawai sampai sekarang dia berkembang, bisa memainkan lagu-lagu pop dan bisa menjadi itu gila sih menurut saya. Oke. Jadi ini Gaspar ini salah satu orang yang memang tertarik bukan sekedar karena alat musiknya yang menghasilkan suara dan bisa dimainkan dengan keunikan tersendiri, tapi juga memahami esensi dari sasando itu. Nah kan kadang kita harus paham kan, kita mencintai sesuatu juga harus tahu sejarah. Oke, jadi teman-teman benar-benar pahami aja alat musik yang kalian mainkan dan cari tahu esensinya, sejarahnya. Kayak kalian mungkin suka gitar, jadi kalian nggak cuma sekedar main tapi juga tahu sejarahnya gitar sampai akhirnya kalian bisa mencintai alat musik itu dan juga alat musik yang lain. Sip, pesan moral yang sangat keren yang bisa kita dapat di obrolan musik. Thank you Gaspar. Nanti mungkin kita bisa ngobrol lagi setelah album atau singlenya jadi. Oke teman-teman, sampai di sini dulu podcast saya hari ini. Semoga bermanfaat dan kita ketemu lagi di podcast episode berikutnya dengan narasumber-narasumber yang menginspirasi. Siap. Bye-bye. Sebelum lanjut, jangan lupa tekan tombol subscribe dan tekan juga tombol like dan nyalakan tombol loncengnya.